Kelompok kriminal bersenjata pimpinan Elkius Kobak kembali melakukan aksi kejahatan dengan membakar SMP Negeri 2 DKI Yahukimo pada Kamis dini hari. Pembakaran ini adalah yang kedua dalam 5 hari terakhir. Sebelumnya, gedung sekolah SD YPK Metanoia DKI juga dibakar pada Senin dini hari. Kapolres Yahukimo AKBP Arif Kristanto mengatakan, pembakaran diduga dilakukan sekitar pukul 1:30 dini hari setelah aparat gabungan melakukan patroli di sekitar kota DKI. Aparat gabungan TNI Polri yang menerima laporan warga mendatangi lokasi untuk memadamkan api. Namun karena bangunan yang semi permanen dan kurangnya fasilitas penunjang membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh gedung sekolah. Pasca pembakaran itu, polisi mengamankan 2 orang di lokasi kejadian dan saat ini masih dalam pemeriksaan di Mapolres DKI. Sekitar pukul 1.35 mendapatkan laporan dari masyarakat penjagaan Polres bahwasanya ada kebakaran api di sekolah SMP Negeri 2. Jadi upaya yang sudah kami lakukan segera merespon dari petugas piket ke TKP, namun pada saat di tempat lokasi kejadian api sudah membesar. Saat ini peristiwa tersebut sedang dalam proses penyidikan oleh Polres Kepolisian Resort Yahukimo. Situasi Kamtibmas yang kurang kondusif membuat pemerintah Kabupaten Yahukimo menghentikan seluruh aktivitas belajar mengajar di Yahukimo hingga situasi kembali membaik. Jayapura, Papua. Senjata 2.000 siswa dan 30 TK atau PAUD, SD, SMP, SMA atau SMK di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan diliburkan selama 7 hari pasca teror kelompok kriminal bersenjata KKB. Pemkab Yahukimo menetapkan kebijakan ini sampai situasi dianggap sangat-sangat kondusif. Kebijakan itu ditetapkan Pemkab Yahukimo dalam surat edaran Wakil Bupati Yahukimo tanggal 14 Maret 2023 nomor 422512 BUP 2023. Kegiatan belajar mengajar dihentikan sementara terhitung 14-21 Maret 2023. Aksio menjelaskan kebijakan meliburkan sekolah untuk mencegah keamanan di tengah rentetan teror di Yahukimo. Warga saat ini disebut hidup dalam ketakutan. Dia menjelaskan pemerintah daerah penting untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan terjadi kepada para pelajar maupun guru-guru. Di samping itu kini orang tua juga khawatir mengantarkan anaknya pergi ke sekolah. Aksel menambahkan pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan situasi keamanan di DKI. Apabila situasi keamanan masih terus terganggu, perlu tentu disikapi oleh serius untuk aktivitas pendidikan. Sementara Kabid Humas Polda Papua Kombes Igyados Beni Andi Prabowo mengakui kondisi keamanan di wilayah Yahukimo mengalami gangguan. Adanya insiden pembakaran sekolah menjadi puncak kekhawatiran warga hingga pemerintah mengambil sikap tegas. Beni menerangkan sikap yang diambil oleh pemerintah adalah bagian dari langkah antisipasi hal ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. ...261 warga Yahukimo terbang ke Jayapura pakai pesawat Hercules usai teror KKB Yahukimo. Sebanyak 261 warga di DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan terpaksa menggunakan pesawat Hercules menuju Jayapura. Hal ini karena tidak ada lagi pesawat komersial yang terbang ke Bandara DKI usai teror kelompok kriminal bersenjata, KKB. Beni menuturkan pesawat udara Hercules A1315 tipe C-130 milik TNI AU terbang sebanyak 2 kali mengangkut 261 warga yang hendak ke Jayapura pada Kamis 16/3 kemarin. Beni menegaskan warga ke Jayapura karena ada keperluan yang tertunda sehingga memanfaatkan pesawat Hercules milik TNI. Beni menambahkan warga yang ke Jayapura bukan hanya pendatang, melainkan ada juga warga asli Yahukimo. Salah satunya James Mirin yang ke Jayapura karena ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Cendrawasih, Uncen. Beni memastikan warga ke Jayapura bukan karena takut dengan banyaknya aksi teror yang dilakukan KKB di Yahukimo.
melainkan ada kebutuhan yang mengharuskan untuk melakukan penerbangan ke luar Yahukimo. Beni menambahkan soal keamanan di Yahukimo, Polda Papua telah menambahkan personel untuk membackup Polres Yahukimo dalam pemulihan Kamtipmas. Sebanyak 60 personel telah diterbangkan ke sana. Diketahui, maskapai Trigana Air dan Wings Air menyetop layanan penerbangan ke DKI sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Hal ini menyusul ditembaknya pesawat Trigana Air oleh KKB saat hendak mendarat di Bandara Nopgolia DKI, Yahukimo pada Sabtu, 11/3. Diketahui, pesawat Trigana Air yang membawa 66 penumpang ditembak KKB di Bandara Nopgoliat DKI, Yahukimo pada Sabtu, 11/3, sekitar pukul 13.35 waktu Indonesia Timur. Pesawat itu ditembaki sebanyak 9 kali, yakni 4 kali saat landing dan 5 kali saat take off.